Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English class. I am Miss Morianti. We'll discuss about present and past participles. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana soal-soal yang berkaitan dengan present and past participle yang ada di bagian structure and written expression, specifically di soal TOEFL test. Okay, let's start. Oke, kita akan bahas mengenai present participle. Present participle can cause confusion. Dapat menyebabkan kebingungan. Kenapa kebingungan? In the structured sections of the TOEFL test, because a present participle can be either an adjective or a part of the verb. Jadi present participle ini bisa menjadi sebuah kata sifat atau bagian dari kata kerja. Jadi fungsinya ada dua, yaitu sebagai kata sifat dan sebagai kata kerja. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Present participle yang formnya, yang bentuknya itu verb ing of the verb, it is part of the verb. Dia bisa menjadi bagian dari verb when, ketika it's preceded. Jadi ketika didahului oleh some form of the verb, beberapa bentuk dari kata kerja. Be which include, termasuk be ini to be ya, seperti is, am, are, was, were, and been. Nah, been ini biasanya di depannya terdapat kata have, has, dan had. Sedangkan be di depannya ada kata-kata modal. Oke, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, a present participle bisa menjadi kata sifat ketika kata present participle tadi tidak diikuti oleh beberapa kata kerja be. Jadi tidak ada to be di depan kata present participle, sehingga present participle tersebut menjadi kata sifat. Oke, kita lihat contohnya ya. Contohnya saya bandingkan, ada dua contoh di sini. Contoh yang pertama, the train is arriving at the station now. Nah, is arriving karena ada to be di kalimat, maka ini termasuk verb. Makanya saya buat di sini dalam kurung verb. Sedangkan contoh yang kedua, the train arriving at the station now is an hour late. Nah, arriving di contoh yang kedua ini tidak ada to be ya, tetapi dia, kalau kita lihat, ada dua kalimat dalam satu kalimat ini. Nah, dilanjutkan oleh is an hour late, sehingga arriving di sini menjadi kelas kata-kata sifat. Nah, tipsnya adalah tidak ada to be di depan kata subjek, dan to be-nya itu sebagai kalimat kedua. Kalau kita lihat di sini ada dua kalimat dalam satu kalimat ini. Selanjutnya kita akan melihat exercise ya, latihan soalnya. Yang pertama kita lihat dulu, the film bla 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 appearing at the local theater is my favorite. Nah, di sini kita cek dulu ya, subjeknya adalah the film bla bla bla, ini kosong ya, appearing ini verb ing, at the local theater is my favorite. Nah, di sini sudah ada to be lagi. Berarti ini pasti ada dua kalimat dalam satu kalimat soal. Otomatis ini pasti dianggap kata sifat ya, dianggap kata sifat, sehingga tidak perlu to be lagi di sini. Sehingga impossible, tidak mungkin jawabannya B. Nah, kita cek dulu ya. Now, kata keterangan waktu, kemungkinan ya bisa kita tambahkan di sini karena dia bukan to be. Kemudian it ini subjek, subjek ini sedangkan film sudah ada subjek. Jadi tidak mungkin double subject.
kemudian ini juga to be ya, to be jadi past to be ya, jadi ini bukan, kita eliminasi B dan D, bukan jawaban, sehingga jawaban yang paling benar adalah A, now. Oke, next kita akan membahas mengenai teori kedua, yaitu past participle. Nah, past participle ini can cause confusion, jadi dia bisa membingungkan juga, sama seperti present participle yang tadi ya. In structure section of the TOEFL test, jadi bagian sesi structure, bagian grammar di soal tes TOEFL, because karena a past participle can be either an adjective or a part of the verb, jadi dia bisa menjadi kata sifat atau bagian dari kata kerja. Jadi ini sama seperti present participle. Apa perbedaannya? Perbedaannya, the past participle is the form of the verb, jadi bentuk kata kerja. The appears, munculnya itu ketika dia bergandeng dengan have, has, had, or be. Jadi bisa dia bergandeng di antara kata have, has, had, atau to be. Nah, it often ends in ed, jadi sering dia diakhiri dengan ed di depan kata kerja, jadi dianggaplah verb 3 ya. But there are also many irregular past participle in English, jadi tidak mesti diakhiri dengan ed, jadi irregular verb, jadi yang tidak beraturan selain pemakaian ed. Jadi ada tipe di verb yang berkaitan dengan verb 3 ya, yaitu regular, jadi langsung kita tambahkan ed, dan irregular, jadi ada aturan khususnya. Next, kita akan melihat contoh yang berkaitan dengan past participle. Nah, example 1 yang active verb ya. Kita lihat dulu, the mailman has left a letter in the mailbox. Jadi ini kalimat aktif ya, karena ada subjek di awal kalimat, kemudian has left, has verb 3. Nah, di sini adalah past participle, a letter object in the mailbox. Nah, ini kata keterangan tempat. Kemudian example yang kedua, ini contohnya passive verb ya, kata kalimat pasif ya. The classes were taught by Professor Smith. Jadi classes ini objek ya, were taught diajarkan, jadi to be verb 3 by oleh Professor Smith, yaitu subjeknya. Nah, di sini to be verb 3 dijadikanlah passive verb. Example yang ketiga, active verb, you had explained your product. Nah, di sini had plus verb 3 juga. Jadi di sini had plus past participle ya juga ya. Kemudian ditambahkan verb 3 depan had. Oke, jadi ini ada bisa kita bandingkan ya. Yang mana yang active verb? Jadi langsung has, have, had, depannya verb 3. Sedangkan passive verb ada to be ya, ataupun be, been, verb 3. Oke, teori yang berikutnya mengenai past participle. A past participle is an adjective, jadi dia bisa menjadi sebuah kata sifat when, ketika it is not accompanied by some form of be or have, has, had. Jadi dia tidak diikuti oleh beberapa bentuk dari to be atau kata-kata have, has, had. Ini sama juga dengan present participle ya. Jadi ketika menjadikan kata sifat, jadi tidak perlu to be dan tidak perlu pemakaian have, had, dan had. Selanjutnya kita akan membahas example, contoh yang mengenai past participle yang dijadikan sebagai kata sifat. Okay, the letter left in the mailbox was for me. Nah, left di sini dianggaplah verb 3 ya, karena tidak pemakaian to be atau has, have, had, maka dianggaplah adjective. Nah, was di sini adalah
kalimat yang kedua untuk menjelaskan kalimat yang pertama tadi, the letter left in the mailbox. Okay, next. Contoh kedua, the classes taught by Professor Smith were very interesting. Nah, taught di sini dianggap verb 3. Kenapa? Karena di sini dianggaplah adjektif tanpa pemakaian to be atau tanpa pemakaian have, has, atau had. Jadi, langsung ini dilengkapi dengan kata were very interesting. Jadi ada dua kalimat di dalam satu kalimat soal. Selanjutnya kita lihat exercise. The bread blah 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 baked this morning smelled delicious. Tipsnya adalah kamu cek dulu. Nah, ada baked dan ada smelled. Otomatis kalau kita telaah, ini ada dua kalimat di dalam satu kalimat soal. Nah, otomatis smell ini dianggap verb, sedangkan bake ini dianggap kata sifat untuk bread tadi ya. Nah, sama polanya. Kalau untuk kata sifat tidak perlu pemakaian to be atau tidak perlu pemakaian has, have, atau had. Jadi kita eliminasi langsung pilihan A, pilihan B. Nah, langsung kita berpikir antara C atau D. Nah, di C ini dianggap subjek. Nah, ini impossible, tidak mungkin ada dua double subjek di dalam satu soal. Jadi kita eliminasi it. Jadi jawaban yang paling benar adalah D, just. Jadi adverb langsung saja, just baked this morning, smell delicious. Next, sekarang kita bahas tips to remember for this lesson. Jadi tips untuk mengingat materi hari ini. Oke, kita cek. Oke, tipsnya adalah untuk present participle maka menggunakan verb in ya. Jadi verb in of the verb. Sedangkan past participle menggunakan ed form of the verb atau verb 3 ya, ataupun irregular verb. Contohnya written, spoken. Selanjutnya untuk present participle dianggap verb jika ada to be, ada be, seperti modal ditambahkan be, will be contohnya, ataupun menggunakan been seperti have been, has been. Nah, di depannya ada verb in. Sedangkan dianggap adjektif ketika langsung saja verb in. Yang terakhir, untuk past participle verb ada kata-kata have, has, had, atau ada to be. Di depannya verb 3 ya. Untuk adjektif langsung saja kita ketik verb 3. Jadi tidak perlu pemakaian to be di sebelum kata verb 3. Demikianlah materi hari ini mengenai present and past participle. Nah, di akhir sesi ada kuis. Silakan kamu cek di Google Classroom. Kamu bisa menjawab 10 pertanyaan di bagian classwork. Semoga berhasil ya. Thank you very much for your attention. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.